Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, izinkan kami kelompok 6, kami hendak mempresentasikan hasil dari perangkat pembelajaran yang telah kami buat. Adapun materi dari kelompok 6 itu adalah program linear. Untuk yang pertama-tama, kami akan menerangkan split job dari masing-masing anggota di kelompok kami. Saya sendiri Nurul Farida, saya membuat RPP. Lalu berikutnya di sini ada Teh Sitianti membuat LKPD. Lalu selanjutnya ada Muhammad Ramdan membuat bahan ajar. Selanjutnya Teh Holipah membuat instrumen penilaian dan Kang Rizky membuat media pembelajaran. Maka dari itu kami mohon izin untuk mempresentasikan saja langsung. Untuk yang pertama ini di RPP. Saya izin share screen. Oke, bagaimana teman-teman, ini sudah terlihat RPP-nya? Sudah. Oke, baik. RPP, baik. Yang pertama-tama di sini ada di sini ada satuan pendidikan, lalu mata pelajaran, kelas semester. Di sini sudah jelas. Lalu untuk alokasi waktu di sini 5 JP kali 45 menit 2 pertemuan. Jadi 5 jam ini untuk 2 pertemuan. Yang pertama, di RPP itu selalu ada kompetensi inti. Di sini pun kami telah membuat kompetensi intinya berdasarkan KI yang telah ditetapkan oleh Permendikbud yang sudah tertera dan sudah di-workshopkan ke setiap sekolah, dan pastinya ini berskala nasional. Lalu selanjutnya di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian atau IPK. Untuk KI, untuk kompetensi dasar 1.1 dan 2.1 ini sudah tertera di sini. Lalu untuk pelajaran matematika yang dititik beratkan adalah KI 3.2 dan KI 4.2. Karena mohon maaf, KD.2 dan KD 4.2. Karena KD3 itu menjelaskan atau membahas kemampuan di ranah kognitif, lalu selanjutnya di KD4 menjelaskan kemampuan di ranah psikomotor. Adapun indikator pencapaian IPK-nya, yang pertama, untuk indikator yang pertama, di sini ada menganalisis. Adapun menganalisis ini masuknya ke C4 di kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom, yang mana apabila KKO atau kata kerja operasional yang sudah ada di C4 ini sudah termasuk HOTS. Lalu selanjutnya IPK 3.2.2, di sini ada merumuskan model matematika dari permasalahan program linear. Ini pun KKO merumuskan termasuk ke dalam C6, berarti itu sudah HOTS. Lalu selanjutnya di sini ada IPK membandingkan fungsi tujuan dan fungsi kendala pada masalah program linear. Ini pun kata kerja operasional membandingkan sudah termasuk ke C5. Lalu selanjutnya kita ke ranah psikomotor atau di KD 4.2. Adapun di sini IPK-nya adalah mendesain masalah kontekstual dalam program linear, dan ini sudah termasuk ke dalam kata kerja operasional HOTS di P5 untuk ranah psikomotor. Lalu selanjutnya di sini terdapat tujuan pembelajaran. Satu hal yang perlu kita garis bawahi di dalam tujuan pembelajaran adalah adanya ABCD atau audience, behavior, condition, and degree. Baik, pertama-tama kita boleh membaca dulu yang ini melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan juga pendekatan STEM berbasis literasi dan yang lainnya. Nah, siswa diharapkan, peserta didik diharapkan, yang pertama di sini ada tujuan di pertemuan pertama, lalu ada tujuan di pertemuan kedua, karena memang RPP ini untuk 2 pertemuan. Di sini ada ABCD.
A, B, C, D. A itu audiens, yaitu peserta didiknya. B itu behavior, yaitu menganalisis. C itu adalah condition. Conditionnya itu ini ya, antara persamaan dan tidak persamaan. Lalu di sini ada degree. Degree-nya itu dengan tepat, dan ini termasuk ke dalam HOTS karena memang mengacu kepada kata kerja operasional yang telah ditetapkan di kompetensi dasar. Lalu di sini pun di pertemuan kedua ini masih sama. Di sini terdapat ABCD baik yang nomor 1 ataupun nomor 2. Selanjutnya materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang harus tertera di RPP yang pertama itu faktual. Untuk faktualnya di sini kami terdapat sudah ditulis. Nah, ini faktualnya mengenai pengetahuan nama-nama dan simbol-simbol. Karena faktual itu berkaitan dengan simbol-simbol, maka kami pun menuliskan sesuai dengan arahan yang sesuai dengan faktual itu seperti apa. Lalu selanjutnya konseptual. Konseptual itu materi yang berkaitan dengan konseptual itu berkaitan dengan ciri-ciri macam-macam. Di sini pun kami jabarkan sifat, ciri, dan macam-macam permasalahan pada program linear. Lalu selanjutnya proseduralnya ini mengenai langkah-langkah, dan kami pun mencanangkan mengenai langkah-langkah. Selanjutnya ini metakognitif atau yang berpikir level tingkat tinggi. Maka dari itu materi pembelajaran metakognitifnya itu adalah peserta didik itu dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Adapun materi program linearnya itu sendiri, yang pertama itu pertidaksamaan, model, fungsi, metode grafik. Lalu selanjutnya untuk metode pembelajaran, yang pertama itu pendekatan. Pendekatannya itu pendekatan STEM, yang mana pendekatan STEM itu tidak terlepas dari pendekatan saintifik dan juga pendekatan STEM termasuk ke dalam pendekatan ABA 21. Karena STEM sendiri itu adalah Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Lalu selanjutnya untuk model, kami membuat desain pembelajarannya dengan model problem based learning, yang mana sintaks-sintaksnya nanti akan kita jelaskan di langkah-langkah pembelajaran. Untuk metodenya di sini diskusi tanya jawab, yang mana sudah terdapat di dalamnya collaboration dan juga 4C atau kecakapan ABA 21 itu sendiri. Nah, untuk media dan alat pembelajarannya PowerPoint, LMS, LKPD digital. Lalu untuk alatnya itu bisa kita pakai laptop ataupun gadget yang lain. Untuk sumber belajar, di sini kami menggunakan buku pegangan kurikulum 2013. Lalu kami juga menggunakan situs-situs lain mengenai pelajaran program linear, yang mana di sini tuh kami diharapkan kami itu sudah merealisasikan TIPEK gitu ya. Lalu selanjutnya ini untuk langkah-langkah. Hal yang sangat perlu diperhatikan di dalam langkah-langkah itu ada beberapa bagian. Beberapa di antaranya, yang pertama itu pendahuluan. Untuk pendahuluan di sini biasanya terdapat apersepsi dan juga pemberian motivasi. Di sini sudah kami tuliskan. Nah, sudah kami tuliskan. Lalu di sini itu ada PPK-nya atau penguatan karakternya. Di sini ada karakter disiplin, lalu literasinya di sini ada di sini ya, tanya jawab. Di sini sudah tertulis semuanya. Lalu kegiatan apersepsinya pun di sini ada, guru bersama peserta didik terlibat dalam aktivitas tanya jawab materi persamaan linear 2 variabel sebagai materi prasyarat. Nah, di sini. Nah, lalu selanjutnya kita kegiatan inti, yang mana kegiatan inti itu ini merupakan realisasi dari problem based learning itu sendiri. Nah, di sini terdapat sintaks 1. Sintaks 1 dari problem based learning adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Dan kami pun sedemikian rupa telah menyusun agar sesuai dengan sintaks ini. Yang pertama itu peserta didik menyimak tayangan video. Nah, tayangan video itu ini adalah video bahan ajar. Mohon maaf, ini video media pembelajaran yang telah rekan saya buat juga. Lalu selanjutnya peserta didik dan guru berkolaborasi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Lalu sintaks kedua di problem based learning itu yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini itu di sintaks kedua bahan ajar yang telah dibuat oleh rekan saya pun ini ditampilkan gitu di sini.
Lalu selanjutnya peserta didik dan guru terlibat dalam pembagian kelompok LKPD. Nah, LKPD yang telah kita buat pun nanti di sini dipakai digunakan. Lalu sintaks ketiga membimbing pemecahan masalah, kami pun sudah membuat kegiatan sedemikian rupa. Sintaks keempat mengembangkan dan menjanjikan hasil karya. Nah, di sini pun sudah dituliskan. Di sini juga untuk pendekatan STEM ini termasuk ke dalam arts, yaitu menampilkan karyanya. Lalu untuk sintaks 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, kami juga sudah menuliskan sedemikian rupa agar sama dengan sintaks yang telah ditetapkan oleh para ahli untuk sintaks problem based learning. Lalu penutupan, di sini guru dan peserta didik berkolaborasi dalam menyimpulkan pembelajaran. Seperti biasa untuk penutupan di sini ada feedback ataupun renungan kembali apa yang dapat diambil dari pelajaran kali itu. Lalu selanjutnya guru memotivasi peserta didik dan juga tidak lupa di dalam RPP itu guru akan menyampaikan materi yang akan disampaikannya di pertemuan berikutnya. Seperti itu, lalu guru dan peserta didik saling memberi dan menjawab salam dan penutup dan persilahkan untuk live Zoom. Adapun untuk RPP yang kita buat ini adalah RPP daring yang mana medianya itu melalui Zoom meeting. Nah, di sini juga ada teknologinya karena memang menggunakan Zoom meeting. Lalu untuk pertemuan kedua ini pendekatannya masih sama STEAM. Lalu untuk model pembelajarannya pun masih sama problem based learning sehingga sintaks-sintaksnya pun sama seperti tadi. Nah, mungkin ini untuk yang kedua, untuk RPP kedua. RPP yang pertama menjelaskan tentang pertidaksamaan, lalu model matematika. Adapun yang kedua itu menyelesaikan masalah kontekstual yang ada di program linear, seperti itu. Itu mungkin Ibu presentasi untuk RPP di program linear. Selanjutnya saya izin stop share dan kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mungkin untuk yang kedua itu bahan ajar ya. Bahan ajar yang akan disampaikan oleh rekan kami Muhammad Ramdan. Bagaimana, sudah siap? Sebentar, ini connecting. Oke. Saya mau share screen-nya dari wait. Saya mau share screen-nya dari laptop tapi ngomong oke. Tanuru nggak bisa. Ya. Tanuru Gimana? nggak bisa share screen. Oh, boleh bisa share screen. Saya coba yang Canva-nya. Yang Canva-nya atau Soalnya yang PPT-nya? yang Canva-nya kayaknya. Soalnya biar ada animasi itunya kan. Oke. Si musiknya. Sebentar. Kalau putus-putus bilang soalnya di sini sinyalnya jelek banget. Oke. Di sini saya udah klik yang minta akses. Minta akses di oh iya ini Nurwidia kan. Iya, yang Nurwidia. Wait. Mana ya?
Maaf lama. Lama ya. Ya ini di mana? Atau can edit? Sebentar. Di akunya. Can Iya. view atau can edit? Gimana Ramdan putus-putus? Udah tuh bisa. Sebentar. Di sana ada yang minta izin akses lagi gak? Ada. Nah, coba yang itu. Wait. Lama. Ini udah edit apa? Can edit apa can view? Oh, ini udah bisa. Udah bisa. Ya. Share Udah screen bisa ya. share. Udah bisa. Ya. Coba share screen. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aja. Apa gimana, Nurul? Iya. Ini ditampilkan ya di sini. Ya. Atau enggak ini yang tanda panah di bawah? Tanda panah di bawah. Di kanan. Ujung kanan. Ini gitu ya, seperti ini. Nah. Oh iya. Oke, Ramdan bisa dimulai sepertinya. Saya mulai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar digital matematika. Dari kelompok 6 itu kita kebagiannya program linear. Langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada suara, apakah terdengar sama yang lain? Enggak ada suaranya. Oh, sebentar. Sepertinya harus sama share sound ya. Gimana?
Gimana sekarang ada suaranya? Nah, itu ada suaranya. Ini ke slide kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar program linear, di mana kita harus menjelaskan dulu kompetensi dasar program linear yang sesuai dengan RPP. Bisa kita lihat bahwasanya kompetensi dasar kita dan IPK-nya sesuai dengan RPP yang kita buat. Lanjut saja, Nurul. Oke. Nah, sebelum kita belajar akan hal sesuatu, kalau kita dilihat di kelompok kita yaitu program linear, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran itu seperti apa. Yang pertama, menentukan penyelesaian PTLDV dengan metode uji titik dan melihat tanda ketidaksamaan dengan cepat. Yang kedua, ada menyusun. Yang ketiga, menentukan. 4, membuat. Dan 5, menentukan. Tujuan pembelajaran ini pasti sudah sesuai dengan HOTS apa yang tertera di RPP. Lanjut lagi. Nah, bahan ajar yang saya buat itu terdapat 3 hal topik penting utama yang berkaitan dengan RPP. Yang pertama itu saya ingin menjelaskan atau menjelaskan terhadap peserta didik tentang pertidaksamaan linear 2 variabel. Sebagaimana di program linear ini pasti akan berhubungan erat dengan pertidaksamaan linear 2 variabel. Maka saya menjelaskan tentang bentuk umumnya itu seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sini saya akan menjelaskan sedikit juga tentang bentuk umum dari pertidaksamaan linear. Nah, lanjut, Nurul. Nah, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel itu terdapat 2 metode, yaitu metode uji titik dan melihat tanda ketidaksamaannya. Mungkin untuk misalkan PPT ini saya tidak menjelaskan secara lebih rinci karena mungkin penjelasannya itu dari beberapa soal berikutnya. Jadi tidak banyak terlalu kata-kata atau kalimat di dalam PowerPoint-nya agar peserta didik tidak terlalu bingung juga. Lanjut. Nah, untuk bahan ajar yang saya buat itu sistemnya dari pengertian suatu materi lanjut ke contoh soalnya. Nah, seperti halnya seperti ini. Jadi saya menjelaskan awalnya itu tentang pengertian model matematik pertidaksamaan dari program linear, lalu saya berikan contoh soalnya seperti apa. Untuk misalkan contoh soal ulangi, mohon maaf, untuk soal latihan mungkin kita akan dapat di LKPD yang akan ntar dijelaskan materi selanjutnya. Lanjut, Nurul. Nah, sistem tadi kan kita belajarnya pertidaksamaan linear 2 variabel. Lanjut, program linear itu yang paling penting itu dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, di mana seperti halnya saya tadi bilang, bahan ajar yang saya buat itu materinya dulu, lalu disisipkan contoh soal sebagaimana peserta didik bisa dimengerti dan mengaplikasikannya langsung terhadap soal latihan yang ada pada LKPD. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh soal dari sistem pertidaksamaan linear. Oh ya, menjelaskan sedikit bahwasanya kan RPP kita itu menentukan nilai fungsi tujuan kan. Nah, nilai fungsi tujuan itu berkaitan erat dengan sistem pertidaksamaan berikut. Makanya tadi saya memberikan materi, lalu diberikanlah soal bagaimana cara menentukan fungsi tujuan, atau kita bisa artikan kayak maksimal dan minimum itu, nilai maksimal dan minimum. Lanjut. Nurul mau habis. Nggak, lanjut aja.
lanjut aja. Ya. Nah, langsung ke program linearnya. Program linearnya saya jelaskan sedikit. Apakah yang dimaksud dalam program linear? Program linear adalah model matematika yang dapat didefinisikan sebagai suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Suatu model matematika dikatakan baik apabila di dalam model tersebut hanya membuat bagian-bagian yang diperlukan saja. Seperti halnya saya tadi disebutkan, bahwasanya program linear itu ada sangkut pautnya dengan ketidaksamaan linear, terus ada juga fungsi tujuannya. Dan jadi program linear itu ujung-ujungnya kita mencari nilai maksimum dan minimum dari daerah penyelesaian soal matematika dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Lanjut, Nurul. Nah, ini sebagaimana kita lihat ada contoh soalnya. Contoh soalnya sesuai dengan RPP kita mengaitkan suatu masalah sehari-hari terhadap soal agar bisa diaplikasikan secara lebih nyata gitu. Nah, contoh soalnya seperti ini, seperti hanya kita mencari tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitas maksimum. Yang kita lihat contoh soalnya dan cara pengerjaannya yang begitu kompleks dan jelas. Oke, Nurul, lanjut. Nah, sekian dari penjelasan program linear, bahan ajar program linear. Semoga peserta didik dan teman-teman bisa harap dimengerti karena saya membuat bahan ajar ini sesuai dengan RPP yang sebelumnya. Untuk masalah soal persoalan atau latihan soal itu terdapat di LKPD yang akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya stop share. Selanjutnya berarti LKPD ya oleh Teh Sitianti. Oke, Teh Siti ini LKPD-nya mau langsung di apa namanya itu di-show-kan dalam quizzes atau saya share aja dulu ya, nanti Teteh yang mengarahkan saya. Iya, Teh, boleh. Oke. Sebentar, yang mana ya? Gimana Teh, udah terlihat? Udah ada, Teh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Sitianti Damayanti akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan LKPD. Nah, pada LKPD ini saya membuatnya di Canva terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam quizzes. Nah, jadi teman-teman, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik itu. Isinya dari LKPD tersebut, seperti yang sudah kita tahu di LKPD, harus terdapat tujuan pembelajaran, KI dan KD, dan di LKPD yang kami buat ini sudah tertera. Boleh dilihatkan Teh Nurul itunya? Di preview aja ya Teh? Ya, boleh. Berarti ini dilihatnya sama siswa gitu ya Teh ya?
Nah, di LKPD ini sama seperti di RPP yang halaman pertamanya itu atau satuan pertamanya itu ada satuan pendidikannya dulu, kemudian mata pelajaran, materi pokoknya apa, kemudian kelas dan semester, alokasi waktunya. Ini di sini adalah 2 jam mata pelajaran, 45 menit untuk satu pertemuan. Selanjutnya, Teh. Nah, dalam LKPD juga terdapat juga ada kompetensi dasar dan indikator. Pada LKPD pertemuan 1 di sini ada kompetensi dasar seperti tadi yang sudah tertera dalam RPP. Kemudian untuk indikatornya pada pertemuan 1 ini adalah yang pertama yang 3.2.1 terkait dengan menganalisis persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang 3.2.2-nya merumuskan model matematika dari permasalahan program linier. Pada indikator dalam LKPD ini sudah sama atau berkaitan dengan RPP yang sebelumnya. Boleh dilanjut, Teh. Nah, untuk tujuan pembelajarannya juga sama, saya memasukkan tujuan pembelajaran dalam LKPD ini sama dengan pada tujuan pembelajaran di dalam RPP. Yang sudah tadi Teh Nurul dijelaskan pada RPP. Nah, kemudian pada LKPD di sini juga ada petunjuk penggunaannya. Untuk petunjuk penggunaannya bisa dibaca, ada di sini diskusikan LKPD ini dengan teman sekelompokmu. Jadi, dalam pembuatan LKPD ini untuk peserta didik dalam bentuk kelompok. Nah, untuk isi dari LKPD yang ini, yang pertama itu tadi pada indikator 3.2.1 itu adalah menganalisis persamaan dan pertidaksamaan. Di sini ditampilkan sebuah soal atau kegiatan untuk siswa untuk dianalisis mana yang termasuk dengan persamaan dan mana yang tidak termasuk pertidaksamaan. Untuk penyelesaiannya ada langkah pertama, cari dulu dari sumber materi terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan. Kemudian langkah kedua, lihat tanda yang membedakannya. Apakah tanda tersebut yang membedakan persamaan atau pertidaksamaan. Jadi peserta didik bisa menganalisis dari contoh soal tersebut mana yang termasuk persamaan dan mana yang termasuk pertidaksamaan. Setelah menganalisis tersebut, peserta didik dapat menyimpulkan yang diperoleh dari hasil analisis permasalahan tersebut. Boleh dilanjut lagi, Teh. Nah, untuk yang kedua, ini adalah terkait dengan indikator yang 3.2.2 terkait dengan model yang tadi. Di sini kelewat gitu yang permasalahan soalnya. Nah, di sini peserta didik dikasih sebuah permasalahan untuk diamati. Nah, di sini ada contoh soal untuk diamati oleh peserta didik dan dianalisis permasalahannya apa. Untuk soalnya bisa dibaca sendiri. Boleh lanjut. Nah, dari permasalahan yang barusan atau dari soal yang barusan, peserta didik dapat menyelesaikannya. Untuk penyelesaiannya itu adalah untuk menentukan batas maksimum dari kain polos dan batas maksimum dari kain corak. Karena tadi langkah kegiatan pertama sudah menganalisis persamaan dan pertidaksamaan, maka di sini tinggal melanjutkan ke model matematikanya. Langkah pertamanya itu adalah kita misalkan dulu pakaian 1 dan pakaian 2. Kita misalkan pakaian 1 misalkan dengan variabel X dan Y. Kemudian peserta didik dapat membuat model matematikanya. Yang di sini dalam LKPD yang saya dibuat dulu dalam bentuk tabel. Kemudian kita bisa membuat pertidaksamaan yang munculnya. Kemudian peserta didik setelah menganalisis atau mengamati dari suatu permasalahan, peserta didik dapat menyimpulkan.
Kemudian peserta didik bisa setelah menyimpulkan, bisa mempresentasikan kepada teman-temannya melalui Zoom meeting. Ya, dilanjut deh. Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, peserta didik bisa mencoba dengan suatu permasalahan yang lainnya, dan di sini ada satu permasalahan selanjutnya. Untuk LKPD pertemuan 1 mungkin sampai di sini. Untuk LKPD pertemuan 2-nya hampir sama seperti LKPD pertemuan 1, hanya saja yang membedakan adalah dari indikator pencapaiannya. Untuk LKPD pertemuan 1, LKPD yang pertemuan 2 di-share juga, Teh. LKPD yang pertemuan 2-nya mending tampilkan aja. Jadi jangan dijelaskan, pengen dijelaskan sedikit soalnya mengenai waktu mungkin Teh Nurul. Oke. By the way, ini namanya itu ternyata kita enggak 40 menit, lebih dari 40 menit juga bisa. Oke. Langsung di preview aja berarti ya. Ya, langsung di preview terus gak usah banyak ngejelasin, cuman tampilin aja doang. Oke. Oke, udah sekian mungkin ya. Atau ada tambahan lagi dari Teh Siti? Oh, kayaknya Teh Teh Siti. Siti teh kayaknya keluar ya. Oh iya, Ngejepret. oke. Listriknya. Sama saya izin menambahkan sedikit. Jadi karena kita ada 2 pertemuan di RPP-nya, LKPD-nya pun kita buat 2. Karena LKPD itu lembar kerja peserta didik, yang mana peserta didik itu akan mengerjakan tahap-tahap pembelajaran yang mana otomatis akan berbeda di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sekian. By the way, teman-teman, di saya ada suara musik nggak? Gak ada.
santai. Nggak ada, Oke. nggak ada. Lanjut aja ke media. Oke. Berarti selanjutnya ke media yang akan dipresentasikan oleh Kang Rizky Nurprayitno. Saya share screen, share screen-nya dari saya atau dari Kang Rizky? Dari Teh Nurul aja. Oke, boleh. Saya izin share screen ya. Mohon maaf, ini saya dan Holifah tutup kamera karena sinyalnya kurang bagus. Ya. Mohon ditunggu sebentar, ini masih agak loading. Halo teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurprayitno dari kelompok 6. Saya akan dari yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran itu adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Apa itu program linier? Program linier itu adalah suatu cara memecahkan persoalan tertentu, di mana model matematikanya terdiri atas pertidaksamaan linier yang mempunyai banyak penyelesaian. Dari semua hasil yang mungkin, satu atau lebihnya akan memberikan hasil yang paling baik, yaitu dengan cara penyelesaian optimal. Adapun kompetisi dasar 3.2 menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaian dengan menggunakan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan soal berikut ini. Menjelang Lebaran, ibu memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Setiap kue jenis 1 modalnya 1.000 dengan keuntungan Rp800, sedangkan Rp900. Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah Rp500.000 dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue, maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu adalah menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita lakukan langkah-langkah optimasi dengan program linier. Langkah pertama, buat sistem pertidaksamaan linier dari permasalahannya yang ada. Misalkan kue 1. Kang Rizky, ada yang mau dijelaskan? Lanjut aja, Kak. Lanjut. Oke. Di belakang. Sebagai kue jenis 2 sebagai Y. Dengan demikian, sistem pertidaksamaan linear berdasarkan tabel berikut ini. Kuantitas kue jenis 1, kuantitas kue jenis 2 sebanyak 1, kapasitasnya kurang dari sama dengan 400, sehingga pertidaksamaannya menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 400. Selanjutnya biaya
kue 1 1000, kue jenis 2 1500. Kapasitasnya kurang dari sama dengan 500.000. Sehingga kita buat pertidaksamaannya menjadi 1000x tambah 1500y kurang dari sama dengan 500.000. Samaan linear yang kita peroleh tadi. Grafik yang telah terbentuk menghasilkan titik pojok daerah penyelesaian, yaitu titik B 400,0, titik C 200,200, dan titik D B 0,1000 per 3 kan ke dalam fungsi 320.000. Untuk titik B 340.000, untuk titik C dan 300.000 untuk titik D. Dari hasil tersebut 340.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, itu media pembelajaran program linear. Program linear itu adalah suatu cara untuk memecahkan persoalan yang tertentu. Di situ ada penjelasan program linear, terus ada contoh soal, terus cara pengerjaannya juga sesuai dengan KD dan IPK yang ada, IPK RPP yang ada. Contoh soal yang sesuai dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, di mana dengan adanya persoalan tersebut, peserta didik bisa tergambarkan dengan persoalan yang ada. Paling segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kalau apa Sebut. Oke, dari Kang Rizky ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Kalau dari saya sudah cukup ya. Oke, baik Ibu, barusan itu media pembelajaran yang mana saya izin menambahkan yang mana media pembelajaran yang telah dibuat itu diharapkan dapat merangsang siswa atau menstimulus siswa seperti apa program linear itu. Jadi ada gambarannya. Setelahnya akan dijelaskan lebih detail di bahan ajar dan juga LKPD. Oke, untuk part yang terakhir ini adalah instrumen penilaian yang mana akan dijelaskan oleh Teh Khalifah. Teh Khalifah, kita mungkin share screen yang filenya dulu ya. Iya, boleh, Teh. Oke, saya izin share screen-nya ya. Jelas nggak suara? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran. Yang mana evaluasi pembelajaran itu proses pengukuran atau penilaian terhadap suatu pembelajaran. Di sini ada beberapa penilaian. Jelas nggak Teh suaranya? Kalau Jelas. Di sini ada beberapa penilaian, yaitu lembar pengamatan sikap. Terus next dulu Teh.
Oh, udah deh, ada di sini. Terus kompetensi inti ketiga sama keempatnya itu, sorry, ke atas lagi teh. Oh. Teh Nurul, di sini ya udah lanjut aja dulu. Lembar pengamatan sikapnya. Iya teh, kenapa? Enggak, Yang ini. udah langsung aja. Lembar pengamatan sikap, ada penilaiannya. Ini lembar ini dibuat oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik, yang mana ada penilaian yang mana 4 itu untuk yang selalu melakukan sesuai pernyataan, 3 sering, apabila sering melakukan pernyataan atau kadang-kadang tidak melakukan, 2 kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan, dan 1 untuk yang tidak pernah apabila tidak pernah melakukan. Next aja teh. Nah, ini beberapa aspek pengamatan kalau misalnya buat penilaian yang pengamatan sikap. Aja. Petunjuk penyekorannya baik sekali apabila memperoleh skor 16 sampai 20, baik apabila memperoleh skor 11 sampai 15, cukup apabila memperoleh skor 6 sampai 10, kurang apabila memperoleh skor 1 sampai 5. Next lagi teh. Nah, ini sama untuk pedoman observasi sikap disiplinnya ya, yang ini. Penilaiannya next dulu teh. Lagi. Nah, penilaiannya baik sekali apabila terdapat 7 sampai 8 jika jawabannya ya. Baik apabila terdapat 5 sampai 6 jika jawabannya ya. Cukup apabila terdapat 3 sampai 4 jawabannya ya. Kurang apabila terdapat 1 sampai 2 jawabannya ya. Lanjut. Nah, ini untuk yang kompetensi inti 3 sampai 4 ada lembar tes unjuk kerja. Aspek yang dimilikinya sesuai yang tertera, ada keterampilan mempresentasikan, mampu mengajukan permasalahan, mampu menyajikan penyelesaian dari suatu permasalahan, mampu mempraktikkan hasil pemecahan masalah yang diberikan. Penilaiannya ada ya dan tidak. Petunjuk penyekorannya, peserta didik dapat memperoleh nilai baik apabila terdapat 5 jawaban yang ya, cukup apabila terdapat 3 sampai 4 jawaban yang ya, kurang apabila terdapat 1 sampai 2 jawabannya yang ya. Next teh. Nah, ini ada lembar tes tertulis seperti yang tertera dalam RPP. Kita ada pokok bahasannya program linear. Ini soal-soal dan soal-soal yang udah dibuat untuk tes penilaian anak peserta didik. Seperti yang tertera, kompetensi dasarnya sama dengan RPP, dan indikator pencapaiannya juga sama dengan yang ada di RPP. Soal-soalnya seperti berikut ini. Mungkin nggak bisa dijelasin satu-satu, dari yang mudah, sedang, sampai yang sukar. Penyekorannya untuk yang mudah itu 5, untuk yang sedang 10, dan untuk yang sukar 15. Mungkin segitu teh yang untuk penilaian evaluasi pembelajaran. Bisa dilihat dari Google Form untuk tes tes tertulisnya. Oke, saya stop share dulu ya teh.
Oh, yang mana ya? Ya ini. Sebentar. FKPD bahan ajar. Oh, kayaknya belum dibuka. Sebentar dulu ya, Teh. Izin stop. Oke, Teh, udah ada. Nah, di sini kami buat soalnya di Google Form yang mana udah ada kisi-kisinya di instrumen evaluasi yang tadi. Ini untuk peserta didik. Boleh dibuka, Teh? Harus masukin email, nama, sama kelas peserta didik. Dan ada petunjuk pengisian lembar evaluasi. Peserta didik membaca doa, peserta didik mengerjakan dengan baik dan benar, peserta didik mengerjakan setiap soal dengan jujur, tes dilaksanakan dalam waktu 45 menit. Untuk pengerjaannya, peserta didik harus menambahkan file soalnya. Di sini ada harus menyertakan grafik, terus tulisan-tulisan matematika yang mungkin belum ada di Google Form. Semua soal harus semua jawaban harus menyertakan file. Di sana ada grafik yang harus ditulis di jawabannya. Mungkin seperti itu, Teh, untuk evaluasi pembelajaran. Oke. Berarti stop share dulu ya, Teh. Oke. Baik teman-teman dan Ibu, berarti kita telah mempresentasikan kelima perangkat dimulai dari RPP. Ada tambahan sedikit, Teh Nurul. Oh iya, boleh. Tambahan sedikit untuk instrumen evaluasi, bahwasanya kita membuat soal itu pasti sesuai dengan RPP berlaku yang ada dan diurutkan dari soal termudah sampai tersulit dengan berbeda-beda skor yang ada, yang jumlahnya 100 ya tadi. Iya. Ya 100. Ya mungkin kayak gitu aja. Tentu mungkin ada tambahan lain dan yang lainnya. Kalau dari saya juga ini tentang instrumen penilaian, ada tambahan juga. Tadi itu kan ada KI 1, KI 2, hingga KI 4. Nah, setiap KI itu ada instrumen-instrumennya. KI 1, KI 2 itu tentang sikap spiritual dan sosial. Nah, di sana juga kita bisa lihat rubriknya seperti itu. Begitupun dengan pengetahuan dan keterampilan. Tadi sudah kita lihat di instrumen penilaian dan alhamdulillah insya Allah kita sudah sinkronkan itu dengan KI KD yang sudah ada di RPP yang menjadi acuan. Mungkin dari saya sekian. Dari yang lain ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup, paling tutup aja. Oke. Nurul. Baik. Baik kepada Ibu, mungkin sekian presentasi
perangkat pembelajaran dari kelompok kami, kelompok 6, kelompok program linear, kelompok the best, insya Allah. Sekian dari kami, mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu karena telah membimbing kami hingga kami dapat menemukan ilmu-ilmu baru yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin sekian perwakilan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kelompok 6, the best.